Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Akbar. Saya dari kelas D3TT4301. Nah, dengan NIM 6705190104. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari hasil praktikum 2, praktikum modul 2, sistem komunikasi optik. Nah, yang dipelajari di modul 2 ini yaitu pengenalan tentang FTTX. Apa sih itu FTTX? FTTX itu adalah sebuah istilah umum uh, untuk beberapa jaringan arsitektur dari fiber optik. Nah, di FTTX ini sendiri terdapat 4 jenis arsitektur. Jadi maksud dari X-nya ini sebenarnya kepanjangan dari FTTX itu Fiber to the X. Nah, dari dari huruf X ini bisa diganti dengan huruf-huruf lainnya. Nah, berikut untuk jenis-jenis arsitekturnya itu ada 4 arsitektur. Yang pertama adalah FTTH atau Fiber to the Home. Nah, jadi fungsi Fiber to the Home, apa sih Fiber to the Home ini? Jadi Fiber to the Home itu adalah sebuah arsitektur yang mendistribusikan kabel fiber optik uh, dari STO sampai ke rumah pelanggan. Nah, terus yang kedua itu ada FTTB atau Fiber to the Building. Fiber to the Building ini merupakan uh, kabel fiber optik yang didistribusikan ke gedung-gedung komersial atau juga tempat tinggal. Nah, terus untuk jenis arsitektur ketiga itu ada FTTC atau Fiber to the Curb. Nah, untuk FTTC ini adalah sebuah jaringan fiber yang dibuat pada suatu titik pendistribusian dari jarak 100 kaki dari rumah pelanggan. Nah, contoh dari FTTC itu bisa alat perangkat yang menjadi contoh untuk FTTC itu biasanya ODP. Nah, untuk yang terakhir itu ada FTTP. Nah, kepanjangan dari FTTP itu Fiber to the Premises. Untuk Fiber to the Premises ini adalah istilah gabungan dari jaringan arsitektur FTTB dan juga FTTH. Saya akan menjelaskan arsitektur jaringan dari FTTH itu sendiri. Nah, jadi FTTH adalah awal dari FTTH itu merupakan sebuah STO atau Central Office. Nah, di dalam Central Office ini terdapat 3 perangkat. Yang pertama itu ada ME, yang kedua ada OLT, terus yang ketiga ada ODF. Nah, ME ini kepanjangannya itu Metro E. Dia berfungsi sebagai catuan daya dari STO ini. Nah, terus setelah itu ada OLT. OLT itu kepanjangannya Optical Line Termination. Nah, Optical Line Termination ini berfungsi sebagai OLT ini adalah sebuah perangkat endpoint dari perangkat pasif kabel fiber optik. Nah, fungsi utama dari OLT itu adalah mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Nah, setelah OLT ini tersambung dengan ODF. Jadi ODF itu adalah sebuah tempat frame tertutup yang menghubungkan OLT dan juga splitter. Nah, ODF itu kepanjangannya adalah Optical Distribution Frame. Setelah dari STO, selanjutnya kabel fiber optik akan didistribusikan ke ODC, perangkat the segmen A. Nah, segmen A ini adalah catuan untuk kabel feeder. Jadi, penamaan untuk distribusi dari STO ke ODC itu disebut kabel feeder. ODC ini berfungsi sebagai sentral untuk distribusi dari arsitektur segmen B, C, dan D. ODC itu kepanjangannya Optical Distribution Center. Setelah jaringan kabel fiber optik masuk ke dalam ODC, maka akan dibagi
akan dibagi ke beberapa sektor. Jadi untuk penempatan di sektor tersebut bakal ada perangkat yang menjadi penyambung distribusi sampai ke rumah pelanggan. Ya, jadi untuk penamaan itu disebut segmen B. Jadi segmen B ini terdapat perangkat yang bernama ODP atau Optical Distribution Point. Nah, di dalam Optical Distribution Point ini terdapat splitter yang berisikan 1:8. Nah, selanjutnya itu pendistribusian dari kabel fiber optik itu akan didistribusikan ke perangkat segmen C. Segmen C itu ada perangkat OTP atau Optical Termination Premise. Setelah disambungkan kabel fiber optik ke OTP, maka OTP ini akan menyambungkan sampai ke rumah pelanggan melalui roset. Setelah masuk ke roset, baru akan dipancarkan akan masuk ke ONT atau Optical Network Terminal. Nah, ONT ini fungsi utamanya adalah merubah sinyal optik menjadi sinyal elektris lagi. Nah, jadi pelanggan dapat menikmatin layanan WiFi dan dari ONT. ONT ini terbagi menjadi dua. Nah, dapat disalurkan oleh dua perangkat lagi, yaitu STB dan juga UTP. Nah, untuk layanan dari ISP-nya itu bakal jika memakai layanan untuk TV TV kabel, maka memerlukan STB atau set to the box. Jadi set to the box ini berfungsi untuk mengubah sinyal elektris menjadi sinyal suara, gambar dan gambar. Nah, terus untuk UTP itu merubah sinyal optik menjadi sinyal suara, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk rangkuman yang saya pahami terkait modul 2, yaitu pengenalan dari FTTX. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.